Setelah dokumen Epstein bocor ke publik, satu hal jadi makin kelihatan. Ada dunia elit yang hidup dengan aturan sendiri. Dan waktu gua nonton film ini, rasanya kayak lagi ngeliat versi fiksi dari pola yang sama. Sekelompok orang berkuasa, tertutup, saling melindungi, sementara ada orang dikumpulkan cuma jadi objek permainan. Di film ini, manusia dikumpulin, dipilih, lalu diburu. Bukan karena mereka salah, tapi karena ada orang di atas sana yang ngerasa hidup orang lain bisa dipakai buat hiburan. Ini cuma film, tapi idenya terlalu familiar buat dibilang kebetulan. Inilah The Hunt. Cerita kita dimulai dari sebuah kilas balik, 8 bulan sebelumnya. Di sebuah ruangan tertutup, Athena dan lingkaran kecilnya berkumpul. Bukan untuk pesta, bukan untuk rapat bisnis. Mereka berkumpul untuk satu tujuan, menentukan siapa yang akan diburu. Di depan mereka, sebuah layar menyala. Slide demi slide mulai diputar. Slide pertama, menampilkan sosok bernama Gary, seorang influencer podcast, vokal, berani bicara. Bagi Athena dan kawan-kawannya, Gary bukan sekedar pembuat konten. Dia dianggap ancaman. Mereka bahkan memberi penilaian. Tingkat bahaya 8,5. Bukan karena senjata, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena suaranya. Slide kedua, Big Game Shane. Slide berikutnya menampilkan Big Game Shane, seorang pemburu yang terlihat berpose dengan bangkai badak putih. Gambar itu bukan sekedar foto, itu simbol. Simbol manusia yang terbiasa menjadikan makhluk hidup sebagai target hiburan. Dan bagi kelompok Athena, Shane bukan sekutu, dia masuk daftar. Pola pemilihan korban. Di titik ini, film memperjelas satu hal penting. Mereka tidak memilih secara acak. Mereka memilih berdasarkan siapa yang paling vokal, siapa yang berani menentang, dan siapa yang menyinggung dunia mereka. Dunia gelap yang percaya bahwa manusia bisa dijadikan buruan. Ini bukan soal kejahatan hukum. Ini soal siapa yang berani buka mulut. Slide terakhir muncul. Seorang perempuan biasa. Tidak terkenal, tidak vokal, tidak terlihat berbahaya. Mereka bahkan tertawa, memberinya rating ancaman yang sangat rendah. Di mata mereka, dia bukan apa-apa. Sampai ketua kelompok itu berkata satu kalimat. Dialah Snowball. Bukan pemimpin, bukan ancaman utama, cuma korban yang dianggap paling mudah. Dan disinilah ironi film ini mulai terasa lebih kelam. That's our Snowball. Seorang perempuan jalan pelan, masih gemetar. Dia lihat amplop coklat kecil di atas papan kayu. Dia ambil dan dibuka. Isinya kunci kecil. Dan saat dia sadar itu kunci borgol mulut mereka, harapan kecil muncul. Satu persatu mereka saling membuka borgol mulut mereka. Akhirnya suara manusia terdengar lagi di padang rumput itu. Perempuan itu radu, tidak tahu caranya menggunakan senjata api. Sambil berkelakar dengan jarinya, seorang pria tua memberitahu sedikit cara penggunaannya. Belum sempat mikir rencana, dor! Satu suara pecah dari kejauhan. Perempuan yang nemuin kunci itu jatuh. Sekejap, gak ada aba-aba, gak ada peringatan. Hening 1 detik. Lalu semua orang lari. Chaos total. Shane bingung, nunduk, napas gak karuan. Dia bergerak ke sisi lain kotak dan bertemu seorang perempuan yang tadinya ternyata sembunyi di dalam kotak senjata. Perempuan itu bilang, penembaknya ada di kabin bawah tanah. Mereka nggak pikir panjang, langsung lari bareng. Tanah di depan kelihatan biasa. Sampai tiba-tiba, perempuan itu hilang dari pandangan. Jatuh ke lubang jebakan babi. Panik. Besok ulang tahunku, aku mau makan pie, tolongin atuh. Dia tarik dan berhasil. Mereka lari lagi. Harapan kecil masih ada. Lalu Shane berhenti. Tatapannya berubah. Dia sadar kakinya nginjak sesuatu. Terlambat. Ledakan keras.
Semua berakhir dalam 1 detik. Perempuan tadi terpental, jatuh lagi ke lubang yang sama. Takdirnya kayak muter di situ. Seorang lelaki berkemeja biru datang setelah dengar ledakan. Dia lihat ke bawah. Perempuan itu masih hidup, tapi kondisinya parah. Dia mau nolong, tapi perempuan itu marah. Dia nggak mau diseret naik cuma buat nunggu mati lebih lama. Dia minta disudahi. Lelaki itu nggak sanggup. Tangannya gemetar. Tapi pistolnya direbut dan perempuan itu memilih akhir versinya sendiri. Sunyi. Lelaki itu cuma berdiri, kosong. Lalu lari ke dalam hutan. Dia sampai di pagar berduri tinggi, seperti batas antara hidup dan mati. Tiba-tiba ada suara. "Hei, jangan tembak, aku di pihakmu." Seorang pria paruh baya muncul. Tak lama 2 korban lain datang. Sekarang mereka berempat, dan untuk pertama kalinya mereka punya rencana. "Kita naik pagar ini, pasti ada peradaban di sana." Mereka lepas jaket, taruh di atas duri, mulai manjat. Harapan terasa dekat. Saat mereka sedang mencoba naik ke atas pagar itu, anak panah melesat. Yang pertama gagal. Yang kedua, kena pria paruh baya itu. Dia tahu dia nggak akan kuat. Dia lihat 3 lainnya. Lari. Dia turun dan berbalik badan. Pistol dia hadapkan ke arah hutan sambil menembak tak tentu arah. Dia hadapi para elit bajingan itu. Bukan untuk menang, tapi untuk mengulur waktu buat ketiga temannya. Panah berikutnya, pria itu roboh. Dan granat dilempar tepat di sisi pria itu. Yang pertama gagal meledak. Kawanan elit itu sepertinya bajingan amatir. Mereka lupa menarik pinnya. Detik itu panjang banget rasanya. Lalu granat kedua, mereka tidak lagi lupa menarik pinnya. Dan pengorbanannya selesai. 3 orang lainnya berhasil melewati pagar. Mereka lari. Mereka pikir itu akhir. Padahal itu baru bab pertama. Setelah lari sejauh mungkin dari padang rumput itu, akhirnya 3 orang ini sampai di sebuah SPBU pinggir jalan. Lampunya nyala. Ada minimarket kecil di sampingnya. Kelihatannya normal. Dan setelah semua kekacauan barusan, tempat itu kelihatan kayak pertolongan. Mereka masuk. Di dalam toko, ada 2 kasir tua, suami istri, rambut putih. Gerakannya pelan. Nada bicaranya datar. Terlalu datar. 2 dari mereka mulai muter-muter di dalam toko. Cek rak, cari minuman. Salah satu perempuan bahkan ambil kue kering dan langsung dimakan. Kayak orang kelaparan yang akhirnya nemu tempat aman. Sementara itu, lelaki berkemeja biru langsung fokus ke satu hal, nelpon polisi. Dia minta pinjam telepon. Awalnya si kasir tua ragu, nanya-nanya dulu, kenapa mereka lari? Kenapa bawa senjata? Perdebatan kecil terjadi. Lelaki itu kesal. Dia bilang mereka sedang diburu. Senjata itu buat bela diri. Dan di negara itu, mereka punya hak konstitusional buat bawa senjata. Akhirnya, telepon dipinjamkan. Di ujung telepon, suara yang mengaku sebagai polisi terdengar bingung. Dia nggak ngerti cerita si lelaki. Lelaki itu nyebut satu kata, Manor Gate. Polisi di ujung sana malah bilang, Manor apa? Dia nggak tahu. Lelaki itu makin kesal. Coba googling aja, katanya. Beberapa detik hening. Lalu suara di telepon bilang, "Oke, tunggu di sana, kami akan datang." Telepon ditutup. Setelah itu, suasana bukannya tenang, malah makin panas. Kasir tua mulai nyentil. Dia nanya dengan nada datar tapi nyebelin. Kalau kalian punya hak konstitusional bawa senjata, berarti orang-orang yang ngejar kalian punya hak yang sama kan? Pertanyaan itu bikin mereka terdiam, bingung, kesel. Rasa aman mulai retak. Tiba-tiba, perempuan yang dari tadi makan kue kering itu tersedak. Dia batuk. Terus batuknya nggak berhenti. Wajahnya berubah. Mulutnya berbusa. Keracunan. Dan di detik yang sama, topeng itu akhirnya jatuh. Si kasir tua dan istrinya bukan warga biasa. Mereka bagian dari elit. Gas beracun dilempar ke arah mereka. Kepanikan pecah. Lelaki berkemeja biru refleks bergerak, tapi terlambat. Satu tembakan dilepaskan. Dia roboh. Yang lain ikut tumbang. Sambil lihat mereka terkapar, si pria tua itu malah bergumam santai.
Dengerin ya bajingan, perubahan iklim itu nyata. Nada bercanda, dingin, nggak ada emosi. Seolah semua ini cuma obrolan ringan. Setelah semuanya tumbang, pria tua itu malah minta istrinya satu hal sepele. Ambilin pel. Darah di lantai dibersihin. Para korban diseret, dikumpulkan, dimasukin ke gudang di belakang toko. Sunyi lagi. Dan di titik itu, penonton sadar. Tempat yang kelihatan paling aman ternyata cuma jebakan berikutnya. Sorry. Perempuan tua itu perlahan menoleh ke arah jendela. Sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah supermarket kecil di pinggir jalan. Beberapa detik kemudian, pintu otomatis terbuka. Masuklah seorang wanita. Dialah Snowball. Snowball berjalan santai menuju meja kasir. Sebungkus rokok. Pria tua itu tersenyum tipis. Mau isi bensin sekalian? Aku tak punya mobil. Oh, jalan kaki. Ucap pria itu pura-pura ramah. Snowball tak menjawab. Ia merogoh kantongnya. Tak ada uang. Perlahan ia jongkok. Tangannya masuk ke dalam kaos kaki. Sepasang suami istri itu saling pandang lalu mencoba mengintip dari balik meja kasir. Snowball berdiri kembali. Di tangannya hanya selembar uang $20. Ini untuk darurat. Perempuan tua itu tersenyum tipis. Sekalian korek api. Snowball menatap pria tua itu. Ini negara bagian mana? Pria itu pura-pura tak paham. Apa? Kau tak mengerti pertanyaanku? Aku mengerti, tapi kebanyakan orang tahu mereka ada di mana. Snowball menjawab santai. Aku berbeda. Perempuan tua itu akhirnya menjawab. Kau di Arkansas. Kembalian diberikan. Snowball menatap uang itu. Hening. Sesuatu terasa janggal. Dan dalam sekejap, situasi berubah. Meja kasir bergeser keras. Teriakan terputus. Senapan berpindah tangan. Dua orang itu tumbang sebelum sempat memahami apa yang terjadi. Snowball berdiri tenang. Rokok di Arkansas cuma $6. Kau ketahuan. Ia membuka bungkus rokoknya. Kosong, hanya properti. Snowball menghela nafas kesal. Ia keluar supermarket. Di parkiran, sebuah pick-up terdiam. Plat nomornya Arkansas. Snowball tersenyum kecil. Plat itu dicopot. Di baliknya, plat Kroasia. Menarik. Ia mendekati pintu samping dan berhenti. Seutas kawat tipis terpasang di sela pintu. Perangkap. Snowball mundur perlahan. Ia berjalan ke pinggir pepohonan, mengangkat handy-talkie yang ia rebut. Dari radio terdengar suara panik. Cari Orwell, babi itu ada di peti. Nama lain disebut, Snowball. Mereka sadar, dia tak pernah terlihat sejak awal. Tiba-tiba, dengungan terdengar di atas. Drone, mengintai. Satu tembakan terdengar. Drone itu jatuh, radio mulai gaduh. Matikan radio, sekarang. Snowball menoleh. Seorang pria berdiri dengan senjata terarah padanya. Gary, salah satu korban penculikan. Jangan tembak, aku di pihakmu, kata Snowball tenang. Apa buktinya? Buka saja pintu mobil itu, kau pasti meledak. Gary terdiam. Ya ampun, terima kasih. Snowball menatapnya kesal. Mengapa kau tembak drone itu? Supaya mereka tak melihat kita. Tidak perlu, sekarang posisi kita justru ketahuan. Sunyi. Snowball berjalan menuju jalan raya. Kau mau kemana? Tanya Gary. Aku akan mengikuti jejak. Jejak siapa? Snowball berhenti sejenak, menatap ke arah hutan. Jejak pemburu yang saleh memilih mangsa. Setelah berjalan kaki cukup jauh, Snowball dan Gary akhirnya sampai di lintasan rel kereta. Langkah mereka melambat ketika menyusuri rel. Kerikil di bawah kaki berbunyi pelan. Sambil terus berjalan, Gary mulai bercerita tentang elit global, tentang bagaimana setiap tahun mereka menculik orang-orang biasa seperti mereka, dikumpulkan lalu diburu, bukan karena kesalahan, bukan karena dendam, melainkan untuk hiburan. Buat mereka, ini cuma olahraga, ucap Gary. Snowball mendengarkan sambil merasakan getaran samar dari tanah. Ia berhenti sejenak. Kereta akan datang. Tidak lama lagi.
dan kecepatannya rendah. Snowball menoleh ke arah Gary. "Seberapa cepat lari kamu?" Tanpa menunggu jawaban, Snowball mulai berlari mengikuti arah rel. Kereta barang muncul dari kejauhan, melaju pelan. Cukup lambat untuk dikejar, cukup berbahaya untuk salah langkah. Snowball menyesuaikan ritme, lalu meloncat. Tangannya mencengkeram besi gerbong. Ia naik lebih dulu. Gary menyusul. Langkahnya berat, nafasnya mulai tertinggal. Hampir gagal. Snowball meraih tangan Gary dan menariknya masuk ke dalam kereta. Pintu gerbong sejak awal terbuka. Angin menerpa tanpa penghalang. Di dalam kereta, ternyata mereka tidak sendiri. Dari balik tumpukan kardus yang menghalangi gerbong lain, beberapa orang keluar, sekelompok imigran. Wajah mereka tampak lelah, pakaian seadanya, tatapan penuh kecemasan. Gary refleks mengacungkan senjata. "Keluar, angkat tangan." Salah satu dari mereka maju selangkah. Dialah yang berbicara. "Tolong, jangan tembak, kami tidak bersenjata." Gary tidak langsung percaya. "Kalian bagian dari elit itu?" Pria itu cepat menjawab, mencoba menenangkan keadaan. "Kami hanya ingin lewat, kami bukan siapa-siapa." Tak lama kemudian, kereta melambat, lalu berhenti. Di luar, tentara Kroasia sudah menunggu. Mereka melakukan razia. Semua penumpang diturunkan. Di tengah ketegangan itu, salah satu imigran berbisik dengan nada panik. "Ini tidak sesuai rencana, kereta seharusnya tidak berhenti." Snowball langsung menoleh. Gary juga. Perasaan Gary sejak awal ternyata benar. Pria yang tadi menjadi juru bicara bergerak terlalu sigap, terlalu siap untuk situasi seperti ini. Gary mendorongnya hingga terjatuh. Dari balik pakaiannya, sebuah granat terlepas ke tanah. Situasi berubah seketika. Tanpa ragu, tanpa pertimbangan, Gary bertindak cepat. Granat itu dipaksa kembali ke dalam celana pria yang menyamar sebagai bagian dari elit itu. Snowball, para imigran sungguhan, dan tentara segera berlari menjauh. Beberapa detik kemudian, ledakan terdengar. Keesokan harinya, mereka masih berada di kamp tentara. Snowball duduk makan siang bersama seorang lelaki tua, korban penculikan lainnya. Gary tidak terlihat, entah kemana. Dari kejauhan, sebuah mobil mendekat. Di dalamnya, seorang pria berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai duta besar Amerika, datang untuk menjemput mereka dari kamp tentara. Wajah lelaki tua itu langsung berubah cerah. Ia tersenyum lebar, nyaris tak percaya. "Keponakan Paman Sam datang!" ucapnya senang. Mereka bertiga naik ke mobil yang sama. Di perjalanan, lelaki tua itu bercerita dengan semangat tentang apa yang mereka alami, tentang bagaimana para elit bahkan sampai membangun sebuah SPBU hanya untuk meyakinkan para korban bahwa mereka berada di Arkansas. Pria dari Departemen Luar Negeri itu mengangguk-angguk, seolah mendengarkan dengan serius. Ia berjanji akan membawa mereka ke kedutaan. Bantuan militer akan disiapkan, semua akan ditangani. Lalu, sambil tersenyum kecil, ia berkelakar. "Nampaknya para elit itu punya dendam pribadi dengan kalian." Snowball sejak tadi hanya diam, mendengarkan, memperhatikan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Snowball mengangkat kedua kakinya dan menendang pria itu sekuat tenaga. Tubuh pria itu terlempar keluar mobil dan jatuh ke aspal. Lelaki tua itu terkejut, berteriak panik. "Tidak! Apa yang kamu lakukan? Dia akan menolong kita!" Snowball tidak menjawab. Tanpa ragu, Snowball menggilas tubuh pria itu. Mobil berhenti tepat di atasnya. Sunyi. Snowball turun dari mobil dan berjalan ke belakang. Bagasi dibuka. Di dalamnya terbujur tubuh Gary, tak bergerak. Lelaki tua itu membeku. Semua harapannya runtuh di tempat. Snowball menoleh pelan. "Dia bukan staf Departemen Luar Negeri," ucapnya dingin. "Dia elit, menyamar." Lelaki tua itu terlalu polos, terlalu ingin percaya bahwa ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Di dalam bagasi itu juga terdapat peta dan daftar nama-nama korban lainnya. Lelaki tua itu membaca dengan suara bergetar.
Ada 11 orang yang diculik. 9 sudah tewas. Ia menelan ludah. Berarti tinggal kita berdua. Ayo kita kabur saja. Sini kuncinya. Aku yang bawa mobilnya. Snowball langsung menggeleng. Tidak. Kenapa? Tanya lelaki tua itu hampir memohon. Snowball menatap lurus ke depan. Aku sudah tidak percaya siapapun lagi. Ia mengulang, tegas. Tidak. Berbekal peta yang Snowball temuin di dalam bagasi tadi, akhirnya mereka berdua nyampe ke tempat persembunyian para elit. Snowball bawa satu teman aneh, Orwell, si babi. Di luar kabin, ada seorang pria yang lagi lengah di pinggir kebun. Dia gak sadar apa-apa. Snowball mendekat tanpa suara. Satu gerakan cepat, pria itu langsung tumbang. Lelaki tua yang ikut dari belakang cuma bisa bengong. Entah kagum, entah ngeri. Sementara itu, di dalam kabin, para elit lagi siap-siap. Mereka tahu Snowball bakal datang. Tiba-tiba, dari luar muncul seekor babi di perosotan. Mereka panik. Tanpa mikir panjang, langsung nembak. Babi itu jatuh. Konyolnya, mereka malah ribut sendiri. Saling nyalahin. Suara berisik. Dan di saat itulah, mereka gak sadar satu hal penting. Snowball sudah ada di dalam. Dari dalam kabin, Snowball membidik. Satu persatu, elit mulai berjatuhan. Cepat, tenang. Ada satu yang sempat kabur keluar. Belum jauh melangkah, Snowball udah ngarahin senapan. Pria itu roboh. Sunyi lagi. Begitu Snowball keluar, ternyata dia udah ditunggu. Seorang pria yang dipanggil pelatih, mantan tentara Garda Nasional. Kelihatannya berpengalaman, tapi Snowball lebih siap. Pertarungan singkat, pelatih itu jatuh, sekarat. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari tangga. Snowball refleks angkat senapan. Berhenti. Seketika terdengar suara panik. "Hei, ini aku, jangan tembak." Itu lelaki tua yang dari tadi bersamanya. Snowball nurunin senapan. Lalu dia nunjuk ke satu sosok perempuan yang udah gak berdaya. "Hei," kata Snowball, "kau mau interogasi dia?" Lelaki tua itu bingung. "Interogasi? Buat apa?" Snowball jawab santai. "Kau marah waktu aku bunguh duta palsu itu sebelum kau nanya apa-apa kan? Nah sekarang giliranmu." Lelaki tua itu mendekat ke perempuan itu. "Kenapa kau lakukan ini ke kami?" Dengan wajah sok suci, perempuan itu jawab, "Karena Yesus menyuruhku." Hening. Snowball maju satu langkah. Dia nanya pelan, "Menurutmu, kau pantas diampuni cuma karena kau perempuan?" Perempuan itu nyengir, "Tidak." Snowball gak nambah kata. Satu tembakan dilepas, selesai. Lelaki tua itu teriak, "Kenapa kau lakukan itu?" Snowball cuma angkat bahu. Dia sendiri kelihatan bingung, seolah bertanya balik. Bukannya itu jawaban yang paling jujur? Snowball menoleh ke lelaki tua di sampingnya. "Don?" Lelaki tua itu ikut kaget. Dia tidak pernah menyebut namanya Don. Snowball diam beberapa detik, lalu berkata pendek, "Jawab." Don bingung. "Apa maksudnya?" Snowball langsung menodongkan senjata. "Kau anggota mereka?" Don refleks membantah. "Apa? Tidak." Radio kembali bersuara. "Don, sudahlah. Jangan berpura-pura lagi. Dia sudah tahu." Kalimat itu bikin Don goyah. Dia gemetar. "Aku bahkan gak tahu siapa dia." Dia menatap Snowball. "Mereka menipumu. Aku di pihakmu." Snowball tetap mengerahkannya. "Jatuhkan senjatanya." Don ragu. Tangannya masih menggenggam senjata. Radio tetap menyala tanpa suara. Athena sengaja membiarkan jeda itu memanjang. Snowball bertanya lagi, lebih dingin, "Kau bagian dari mereka?" Don hampir berteriak, "Tidak!" Tapi ketakutan sudah menang. Don mengangkat senjatanya. Dor. Don roboh. Radio kembali berbunyi. "Don?"
Snowball menjawab ke arah radio. Suaranya berat. Don tewas karena aku. Ada jeda singkat. Lalu Athena berbicara lagi. Sebaiknya kau menemuiku. Bukan ancaman. Bukan perintah. Undangan terakhir. Kemudian Snowball menghampiri pelatih mereka, seorang tentara yang sedang sekarat. Dia duduk di sebuah tangga kecil tepat di samping tentara itu dan bertanya, "Jadi di mana dia?" Tentara itu diam saja, tak mau buka mulut, sambil bilang, "Maaf, Snowball menekan luka bekas peluru yang Snowball tembak tadi saat mereka sedang berduel." Tentara itu akhirnya buka mulut. 3 kilometer barat laut, ada jalan kerikil menuju villa. Snowball mengikuti ocehan tentara itu agar tak lupa. Tentara itu mengingatkan agar dia berhati-hati. Athena sudah mempersiapkan semuanya. Dia berlatih selama 8 bulan. Penasaran, tentara itu bertanya, "Apakah kau pernah masuk militer?" Snowball menjawab yakin, "Ya, Afghanistan." Dia melontarkan pertanyaan yang sama, "Kau?" "Garda Nasional." Snowball bertanya, "Berarti belum pernah di situasi gawat?" Tentara itu menjawab, "Ini situasi gawat." "Benar juga," ujar Snowball. Dia pun mengucapkan salam perpisahan pada tentara yang sekarat itu. "Terima kasih atas pengabdianmu." Akhirnya, Snowball sampai di villa tempat Athena bersembunyi. Belum sempat masuk, suara Athena terdengar dari radio yang terpasang di pagar. "Letakkan senjatamu di kotak surat." Snowball jawab dingin. "Kenapa aku harus ngelakuin itu?" Athena langsung tegas. "Ada si empat di bawah gerbang. Aku bisa meledakkanmu sekarang. Tapi itu nggak seru." Jelas, Athena mau pertarungan yang adil. Snowball terdiam sebentar. Lalu dia nurut. Senjata ditaruh. Gerbang dibuka. Dia masuk ke villa. Di dalam, Athena terlihat santai. Dia lagi masak sandwich kayak nggak ada apa-apa. Tanpa noleh, Athena nanya, "Kau membunuh Don?" "Iya," jawaban Snowball pendek. Athena senyum tipis. "Karena aku meyakinkanmu dia anggota kami." Snowball balik nanya, "Dia anggota kamu?" Athena jawab ringan, "Mungkin, mungkin tidak." Jawaban gantung, disengaja. Athena lalu nanya sinis, "Siapa aku?" Snowball jawab datar, "Aku nggak kenal kamu. Yang aku tahu, kamu gila." Athena ketawa kecil. "Aku memang gila. Orang yang mengaku gila justru nggak gila. Aku cuma sinting." Snowball mengangguk. "Oke, kalau gitu siapa aku?" Athena berhenti sebentar masakannya, lalu jawab lancar, "Crystal May Creasy." Snowball diam. Athena lanjut, seolah baca biodata. "Kau lahir di Mississippi. Ayahmu ditembak polisi saat lab sabu-sabunya digerebek. Ibumu mati overdosis, mungkin dari produk terakhir ayahmu." Dia nyengir, romantis. Sambil balik sandwich, Athena mulai ceramah tentang orang kaya dan miskin di Amerika, tentang sistem, tentang kemarahan. Lalu dia bilang, "Kenapa Snowball dipilih? Karena postinganmu, Justice for You All. Kau nulis, aku menculik dan membunuh orang tak bersalah untuk olahraga." Athena menekankan, "Mengakui," huruf besar. Snowball cuma melongo. "Hah?" Athena langsung kesal. "Hah? Cuma itu responmu?" Snowball akhirnya bicara. "Jadi kalian menculik dan membunuh orang karena mereka tahu kedok kalian dan nyebarin di internet?" Athena motong. "Itu bukan kedok, kami cuma bercanda." "Tapi kalian nganggap itu serius. Kalian yang bikin ini semua. Kalian nerima ceritanya, dipelintir supaya cocok sama sudut pandang kalian, lalu kalian wujudkan. Ini ide kalian sendiri." Snowball lalu nyerocos, tenang tapi nusuk. "Aku nggak mau merusak pidato sandwich kejumu, tapi kau salah tangkap orang. Karena memang ada Crystal May Creasy di Mississippi, tapi diejak kecil huruf E. Ayahku memang menyebalkan, tapi dia nggak pakai narkoba, apalagi produksi. Dan ibuku masih hidup. Kau mau telepon dia?" Athena langsung jawab, "Tidak."
Snowball menantang. Kalau gitu, aku kasih nomornya. Kamu yang telepon. Athena makin tegas. Tidak akan. Snowball geleng-geleng. Jadi kau nggak peduli sama kebenaran kan? Athena jawab tanpa ragu. Tentu aku peduli. Bedanya, aku benar. Snowball senyum tipis. Mungkin tidak. Athena ikut senyum. Snowball mulai bosan dengan percakapan ini. Baiklah, kita mau lanjut dengerin Beethoven atau langsung berkelahi? Dia langsung menyerang Athena tanpa aba-aba. Mereka berdua bertarung cukup lama. Bukan duel cepat, bukan juga rapih. Capek, berat, saling jatuh, saling bangun. Sampai akhirnya, dua-duanya tumbang di lantai. Berdampingan, napas tersengal. Snowball melirik Athena. "Hei, aku sempat melukaimu." Athena nyengir tipis. Snowball lanjut. "Boleh aku bertanya? Kenapa kalian menyebutku Snowball?" Athena menoleh lemas. "Itu referensi. Animal Farm. Snowball itu babi." "Yah, tapi kenapa aku jadi Snowball?" "Snowball itu idealis. Dia pengen dunia lebih baik. Makanya babi lain berkata bohong soal dia dan mengubahnya menjadi musuh. Harusnya kau yang jadi Snowball," ujar Snowball dengan nada yang masih lemah usai berkelahi. Athena menatapnya. "Kau pernah baca Animal Farm?" "Sudah," jawab Snowball singkat. Athena terdiam sebentar dan berkata, "Boleh aku bertanya? Apa kau justice for you?" "Ayolah," katanya tersenyum lemah. "Kita akan mati. Beritahu saja, kau kristal yang tepat kan?" Snowball memalingkan wajahnya ke atas. "Bukan." Athena menyesal. Dia juga memalingkan wajahnya ke atas. Wajahnya lemah. "Ups." Nada suaranya kecil. Menyesal. Matanya terpejam. Selesai. Snowball menoleh sekali lagi ke arah Athena. Lalu pandangannya pindah ke depan pintu. Ada seekor kelinci di sana. Diam, tenang. Snowball bangkit. Dia menang. Dia makan, dia berdandan, memakai gaun milik Athena, lalu keluar rumah sambil menuntun anjing kepunyaan Athena. Di luar, pesawat pribadi Athena sudah menunggu. Snowball naik. Di dalam pesawat ada 2 awak, pilot dan pramugari. Pramugari itu terkejut begitu melihatnya. "Celaka!" Snowball menjawab santai. "Atasan bajinganmu ingin membunuhku. Jadi aku bunuh mereka." Dia tatap tajam pramugari itu. "Sekarang, aku mau pulang."